Di sini saya akan menjelaskan sejarah awal berdirinya Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak didirikan pada tahun 1771 oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri, seorang bangsawan dari Kesultanan Banjar. Pada abad ke-18, wilayah Kalimantan Barat diperintah oleh Kesultanan Banjar. Salah satu wilayah kekuasaannya adalah daerah di sekitar muara Sungai Kapuas. Syarif Abdurrahman Al-Qadri, seorang bangsawan Kesultanan Banjar, diperintahkan oleh Sultan Banjar untuk mendirikan sebuah kerajaan baru di wilayah Sungai Kapuas. Pada tahun 1771, Syarif Abdurrahman Al-Qadri tiba di daerah tersebut dan mendirikan sebuah pemukiman yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak kemudian menjadi salah satu kerajaan maritim yang berpengaruh di Kalimantan Barat. Pada abad ke-19, kerajaan ini menjalin hubungan dagang dan politik dengan Belanda, Inggris, dan Kesultanan Banjar. Kerajaan Pontianak bertahan hingga akhir abad ke-19, ketika akhirnya dihapuskan oleh pemerintah Hindia Belanda dan wilayahnya dimasukkan ke dalam kekuasaan kolonial Belanda. Demikian penjelasan mengenai sejarah awal berdirinya Kerajaan Pontianak yang dapat saya jelaskan. Lalu saya akan menjelaskan nama-nama raja yang paling terkenal di Kerajaan Pontianak. Raja yang paling terkenal di Kerajaan Pontianak ialah pendiri Kerajaan Pontianak itu sendiri, yaitu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang mendirikan Kerajaan Pontianak pada tahun 1771. Ia berasal dari keturunan Sayyid yang dihormati dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di wilayah Kalimantan Barat. Lalu ada Sultan Syarif Hamid II Al-Qadri yang dikenal sebagai seorang tokoh yang berpengaruh dalam sejarah politik Indonesia, baik melalui kontribusinya terhadap kemerdekaan maupun perannya dalam periode awal pembentukan negara Indonesia. Masa kejayaan Kerajaan Pontianak, Sultan Syarif Hamid Al-Qadri memerintah Kesultanan Pontianak pada abad ke-19 dan dianggap sebagai salah satu penguasa terkemuka dalam sejarah kesultanan tersebut. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Pontianak mencapai masa kejayaan yang signifikan, terutama dalam bidang perdagangan dan politik. Sultan Syarif Hamid Al-Qadri dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berwibawa. Beliau berhasil memperluas kekuasaan Kesultanan Pontianak, menjaga stabilitas politik di wilayahnya, serta memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga. Selain itu, beliau juga aktif dalam memodernisasi pemerintahan dan infrastruktur di Pontianak yang turut mendukung perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Di bawah pemerintahan Sultan Syarif Hamid Al-Qadri, Kesultanan Pontianak menjadi pusat perdagangan yang penting di wilayah Kalimantan Barat. Hubungan perdagangan yang erat dengan Belanda dan negara-negara lain membawa kemakmuran bagi kesultanan ini. Masa kejayaan Kesultanan Pontianak di bawah pemerintahan Sultan Syarif Hamid Al-Qadri mencerminkan keberhasilan dan kekuatan politik serta ekonomi yang dimiliki oleh kesultanan tersebut pada masa itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan ekonomi sosial dari Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak sendiri itu dipimpin oleh seorang raja atau sultan yang hierarki atau absolut, ataupun hierarki. Sistem ekonomi pada Kerajaan Pontianak berpusat pada perdagangan rempah-rempah, terutama pada perdagangan lada dan beberapa sumber daya lainnya. Lalu untuk sistem sosialnya tersendiri itu memiliki struktur kelas yang ketat, di mana keluarga kerajaan dan keluarga bangsawan memiliki posisi teratas dalam hierarki, diikuti oleh kaum perdagangan dan pertanian. Namun detailnya dapat berubah-ubah tergantung pada raja atau sultan yang akan memimpin pada pemerintahan tersebut, pada tahun tersebut. Saya akan menjelaskan masa keruntuhan dan peninggalan Kerajaan Pontianak.
Berdirinya Kerajaan Pontianak berbarengan dengan adanya imperialisme Barat di Indonesia. Saat itu adanya tekanan terhadap kehidupan kesultanan di bawah eksploitasi Barat. VOC atau Belanda terlalu ikut campur terhadap persoalan kerajaan Pontianak. Meski bisa diselesaikan melalui perantara Sultan Syarif Abdurrahman, tetapi pertentangan dengan penambahan memperbarui terus meningkat. Faktor inilah yang nantinya menjadi sebab dari kemunduran Kerajaan Pontianak. Jarian masa keruntuhan Kerajaan Pontianak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad. Tentara Jepang yang bersekutu dengan Belanda datang ke Pontianak untuk menghancurkan kerajaan. Penghancuran ini terjadi melalui beberapa rangkaian penangkapan antara bulan September tahun 1943 sampai awal tahun 1944. Jepang menewaskan Sultan Syarif Muhammad dan seluruh keluarga serta kerabat. Kesultanan inilah yang kemudian membuat Jepang berhasil menduduki di pemerintahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Ada 3 peninggalan Kerajaan Pontianak. Yang pertama yaitu 1 Istana Kadria, yang kedua Masjid Jami Sultan Abdurrahman, dan ketiga ada Tugu Khatulistiwa. Istana Kadria berada di Kampung Beting, di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Istana Kadria di sebelah kiri jalan dan Masjid Jami Sultan Abdurrahman di sebelah kanan.